Kalau orang mengatakan bahwa saya mengembangkan politik populis, saya adalah orang yang mengembangkan politik ideologi, memiliki basic populis dan memiliki basic ekologi. Kenapa? Kalau hanya berpolitik, mengembangkan politik pikiran-pikiran yang populis tanpa ideologi, berarti tidak ada arah politik, sekedar mendapat elektoral dari setiap tampilan. Tetapi juga mengembangkan politik ideologi tanpa membangun narasi-narasi yang populis, yang berdasarkan nurani, juga akan berbenturan dengan rakyat yang lagi buta ideologi. Tidak ada perkembangan di dunia ini yang mengalami perubahan dalam sebuah negara kecuali merubah desain strategi. Saya paham bahwa Tiongkok itu mengalami perubahan besar karena seorang tokoh yang begitu diidolakan di Tiongkok, dan dia adalah tokoh partai komunis. Kemudian dia merubah gaya berpikirnya dari perbincangan-perbincangan ideologi komunis dalam sebuah lingkungan di Tiongkok. Kemudian dia rubah hasil perjalanan dia berkeliling belajar di negara-negara kapitalis menjadi ideologi kapitalisme berbasis komunisme, dan akhirnya melakukan lompatan atau lonjakan. Kita bicara tentang Jawa Barat. Kalau saya bilang, Jawa Barat sekarang jadi pusat politik nasional, kamu percaya nggak? Soalnya, bukan cuma kata pejabat, tapi para pengamat politik juga mulai menyebut Jabar sebagai epicentrum politik nasional. Bener nggak sih? Apa karena penduduknya yang paling banyak? Atau karena banyak kejutan politik datang dari sini? Yuk, kita bahas di video ini, tapi sebelum itu, boleh dong klik dulu, share, kalau menurut kamu ini penting, dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baru-baru ini, Kang Deddy Mulyadi, yang sering disebut sebagai tokoh, dengan pendekatan politik nyentrik tapi ideologis bilang begini, Jawa Barat itu sekarang jadi epicentrum politik nasional, karena banyak langkah out of the box yang nggak sesuai nalar birokrasi, juga nggak masuk logika politik konvensional. Pernyataan ini langsung bikin banyak orang melirik ke Jabar. Tapi, apa benar Jabar sekarang sekuat itu pengaruhnya? Atau ini cuma jargon semangat lokal yang dibesar-besarkan? Saya sih menganggap bupati dan wakil bupatinya adalah dua-duanya Gerindra. Yang pertama, bahwa Jawa Barat hari ini menjadi epicentrum politik nasional, dan itu bukan kata saya, tapi kata para pengamat. Kenapa menjadi epicentrum? Karena ada tindakan-tindakan out of the box yang itu tidak ada dalam nalar birokrasi dan nalar politik. Kenapa? Karena saya mengembangkan politik itu basic saya ideologi, bukan popularitas. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya mengembangkan politik populis, saya adalah orang yang mengembangkan politik ideologi, memiliki basic populis dan memiliki basic ekologi. Kenapa? Kalau hanya berpolitik, mengembangkan politik pikiran-pikiran yang populis tanpa ideologi, berarti tidak ada arah politik, sekedar mendapat elektoral dari setiap tampilan. Tetapi juga mengembangkan politik ideologi tanpa membangun narasi-narasi yang populis, yang berdasarkan nurani, juga akan berbenturan dengan rakyat yang lagi buta ideologi. Tidak ada perkembangan di dunia ini yang mengalami perubahan dalam sebuah negara kecuali merubah desain strategi. Saya paham bahwa Tiongkok itu mengalami perubahan besar karena seorang tokoh yang begitu diidolakan di Tiongkok, dan dia adalah tokoh partai komunis. Kemudian dia merubah gaya berpikirnya dari perbincangan-perbincangan ideologi komunis dalam sebuah lingkungan di Tiongkok. Kemudian dia rubah hasil perjalanan dia berkeliling belajar di negara-negara kapitalis menjadi ideologi kapitalisme berbasis komunisme, dan akhirnya melakukan lompatan atau lonjakan. Kita bicara tentang Jawa Barat. Apa sih yang terjadi dalam diri Jawa Barat itu? Saya pelajari lama. Jawa Barat itu sebuah provinsi di mana masyarakatnya itu terbagi-bagi dalam wilayah ideologi, itu pertama. Yang kedua, masyarakatnya terbagi-bagi dalam wilayah epicentrum kebudayaan. Yang ketiga, masyarakatnya juga sudah tumbuh menjadi masyarakat urban plural, di mana tidak lagi ada hegemoni satu suku. Itu yang terjadi. Karena itu yang terjadi, kemudian maka tidak mungkin berpolitik di Jawa Barat kalau tidak mengembangkan pikiran ideologi baru. Dan pikiran ideologi baru itu didasarkan pada narasi-narasi rohania yang itu dijalani lewat perjalanan spiritualitas. Ini penting.
Karena itu dijalani penjelasan pluralitas, maka saya memiliki sebuah keyakinan bahwa entitas kebudayaan masyarakat Jawa Barat itu adalah menginginkan sosok pemimpin yang mampu menjawab seluruh tantangan dan perubahannya, dan dia lepas dari sekat-sekat berpikir mazhab politik, dan dia lepas dari diri hanya ingin sekedar populer, dia lepas dari diri hanya sekedar ingin mendapatkan elektoral pragmatis. Maka dia harus berani melawan sekat-sekat itu dengan dua pertaruhan. Satu, mampu berlayar pada gelombang besar, yang kedua, tenggelam dalam gelombang besar itu. Dan seorang politisi ideologis dia harus berani untuk melawan gelombang besar. Persoalan sampai ke tujuan atau tenggelam itu adalah sebuah resiko. Sampai ke tujuan adalah sebuah keberkahan dan kemuliaan. Tenggelam pun adalah sebuah kemuliaan. Politik ini nggak ada dalam pikiran ini. Oke, mari kita lihat faktanya. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Lebih dari 50 juta orang tinggal di sini. Nah, dari segi pemilih, artinya Jabar punya pengaruh luar biasa dalam setiap pemilu. Siapa yang bisa menguasai Jabar, bisa punya peluang besar menang secara nasional. Dan itu terbukti. Dalam beberapa pemilu terakhir, tren suara dari Jabar sering mencerminkan peta kekuatan politik secara nasional. Tapi, bukan cuma itu. Menurut Kang Dede, yang bikin Jabar beda adalah munculnya gaya berpolitik yang nggak biasa politik, yang nggak melulu soal popularitas, tapi juga membawa semangat ideologis. Dalam pidatonya, dia bilang, "Saya bukan politisi populis murni. Saya bawa politik ideologi yang berbasis nilai, budaya, dan spiritualitas masyarakat Jawa Barat." Ini jadi menarik, karena biasanya, politisi lebih fokus ke elektabilitas dan gimmick. Tapi di sini, kita lihat narasi soal identitas, ideologi, dan spiritualitas justru makin sering digaungkan. Muncullah sekolah kebangsaan, narasi soal pemimpin sebagai ayah, dan kritik terhadap sistem pendidikan formal. Lalu ada juga pendekatan pembangunan, yang katanya senyap gak banyak pencitraan, tapi tetap jalan. Nah, ini semua bikin orang mulai mikir, ini bener juga ya, gaya politik di Jabar sekarang kayak beda sendiri, kayak lagi nyoba jalan baru yang lebih dalam, bukan cuma permukaan. Tapi tentu nggak semua orang sepakat. Sebagian pengamat menilai, klaim epicentrum nasional itu agak berlebihan, karena secara kekuasaan pusat, ya tetap saja masih di Jakarta, tapi mereka nggak menampil bahwa tren politik dan arah baru sering mulai dari Jabar, entah itu soal gaya komunikasi, simbol budaya yang diangkat, atau kebijakan berbasis lokalitas. Terlepas dari pro kontra, satu hal yang pasti, Jawa Barat sekarang udah jadi perhatian. Bukan cuma karena besarnya, tapi karena ide-ide baru banyak muncul dari sini. Ada keinginan menggeser politik dari sekadar elektabilitas ke arah yang lebih bernilai. Dari sekadar kampanye, jadi pendidikan karakter. Dari sekadar slogan, jadi perubahan gaya hidup masyarakat. Dan meskipun belum tentu berhasil sepenuhnya, langkah ini setidaknya membuka diskusi baru soal arah politik Indonesia ke depan. Apakah akan ikut arus populis yang dangkal, atau mulai serius membangun pondasi ideologi, budaya, dan karakter bangsa dari bawah? Dan kalau pertanyaannya, apakah Jawa Barat layak disebut sebagai epicentrum politik nasional? Jawabannya mungkin bukan sekadar iya atau tidak, tapi Jabar sedang menuju ke sana. Dan semua tergantung kita, apakah mau ikut terlibat dalam prosesnya, atau cuma jadi penonton. Jadi gimana menurut sobat? Setuju nggak kalau Jabar sekarang lagi jadi pusat arah baru politik Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan tentu aja subscribe biar kamu jadi bagian dari gerakan sadar politik yang cerdas dan bermartabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun, assalamualaikum.